Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada materi APBN dan APBD. Pengertian APBN dan APBD memiliki arti yang berbeda. Pada umumnya, pengertian APBN dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Nasional adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia. Sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari DPR. Sedangkan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD setempat. Pemerintah dan DPR RI pada 29 September 2020 telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja atau APBN tahun 2021. UU APBN 2021 merupakan dasar pelaksanaan APBN di tahun 2021 mendatang. APBN 2021 dilakukan tentunya dengan memperhatikan kondisi ekonomi di 2021. Dengan masih berjalannya penyebaran COVID-19 hingga tahun 2021, maka kondisi tahun 2021 diprediksikan akan tetap diliputi ketidakpastian yang perlu dikelola dengan hati-hati. Meskipun terdapat ketidakpastian, lembaga-lembaga internasional seperti OECD, IMF, Bank Dunia, ASEAN Development Bank memprediksi akan terjadi pemulihan ekonomi secara global. Sebagai instrumen countercyclical, APBN menjadi salah satu instrumen utama yang memiliki dimensi dampak yang sangat luas, baik dalam melanjutkan penanganan di bidang kesehatan, melindungi masyarakat yang rentan, dan dalam mendukung proses pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2021. Pengertian APBN. Beberapa pendapat yang mengatakan APBN adalah suatu daftar rencana seluruh penerimaan juga pengeluaran negara dalam upaya mencapai suatu tujuannya. Umumnya, rancangan APBN akan dibuat untuk kurun waktu 1 tahun. Dalam rancangan APBN akan tertulis seluruh daftar sistematis dan terperinci terkait penerimaan serta pengeluaran pemerintah dalam periode 1 tahun anggaran yang mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Sedangkan fungsi APBN adalah suatu alat yang berguna untuk mengatur pendapatan dan juga pengeluaran negara dalam hal pembiayaan dan juga pelaksanaan berbagai aktivitas pemerintah, mulai dari pembangunan, pencapaian ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, stabilitas perekonomian, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh. Dalam penerapannya, APBN memiliki beberapa peran penting, yaitu peran pengawasan, perencanaan, otorisasi, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Setiap bentuk penerimaan akan menjadi hak dan pengeluaran akan menjadi kewajiban negara yang harus diinput ke dalam APBN. Berdasarkan penjelasan, maka APBN memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, otorisasi. Fungsi otorisasi dari APBN berarti anggaran negara yang dijadikan dasar sebagai pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan, sehingga pembelanjaan dan juga pendapatan nantinya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat Indonesia. Yang kedua, fungsi perencanaan. Dalam hal ini, fungsi perencanaan berarti APBN bisa dijadikan sebagai acuan bagi negara
untuk bisa merencanakan berbagai kegiatannya pada tahun yang sedang berjalan, sehingga anggaran belanja sudah disusun secara rapi, maka negara bisa membuat berbagai rencana kegiatannya guna mendukung pembelanjaan tersebut. Contohnya adalah dalam anggaran tercantum anggaran dalam membuat proyek pembangunan jalan senilai 5 miliar, maka pihak pemerintah bisa segera bertindak untuk melakukan proyek tersebut agar nantinya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Fungsi ketiga, fungsi pengawasan. APBN juga berfungsi sebagai pengawasan yang berarti bahwa pembuatan rencana anggaran wajib dijadikan sebagai pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, masyarakat akan mudah untuk menilai ketepatan pemerintah dalam menggunakan uang negara. Yang keempat, fungsi alokasi. Pengertian APBN sebagai fungsi alokasi adalah negara harus mampu mengurangi pemborosan dalam segala jenis pemanfaatan sumber daya, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian negara. Yang kelima, fungsi distribusi. Fungsi APBN sebagai distribusi berarti negara harus memperhatikan keadilan dan kepatuhan dalam menjalankan berbagai kebijakannya. Dalam hal ini, negara harus memanfaatkan APBN untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk dana pensiun, subsidi, dan premi lainnya. 6. Fungsi stabilisasi. APBN juga berfungsi untuk memelihara dan menjaga keseimbangan perekonomian dalam negara. Dalam prosesnya, APBN harus berguna untuk menjaga arus uang atau mencegah tingginya tingkat inflasi dan deflasi yang terlampau besar. Tujuan APBN berdasarkan penjelasan sebelumnya, setidaknya terdapat dua tujuan utama dibentuknya APBN. Pertama, APBN dirancang untuk memelihara serta menjaga tingkat stabilitas perekonomian negara dan juga mencegah adanya defisit negara. Kedua, APBN disusun sebagai suatu pedoman dalam hal penerimaan serta pengeluaran negara dalam proses penyelenggaraan aktivitas negara. Kegiatan tersebut juga harus diiringi dengan adanya peningkatan peluang kerja untuk meningkatkan perekonomian dan kemakmuran rakyat. Pengertian APBD. Pengertian APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan dari pemerintah daerah yang sebelumnya telah disetujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD juga ditetapkan oleh peraturan daerah yang berlaku 1 tahun, yakni mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Pengertian APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah juga bisa diartikan bahwa rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang sudah dibahas dan juga sudah disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD setempat. Rancangan APBD dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan juga kemampuan keuangan daerah. Fungsi APBD. Pertama, fungsi otorisasi. Dalam hal ini, fungsi otorisasi dari APBD adalah anggaran daerah akan dijadikan sebagai suatu dasar dalam menerapkan pendapatan dan belanja pada tahun berlangsung. Kedua, fungsi perencanaan. Pengertian APBD sebagai fungsi perencanaan berarti anggaran daerah dijadikan sebagai suatu pedoman dalam mengelola dan merencanakan berbagai kegiatan di tahun berlangsung. Ketiga,
Fungsi pengawasan. Pengertian APBD sebagai fungsi pengawasan adalah anggaran daerah akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk bisa menilai kegagalan atau keberhasilan pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan kegiatannya. 4. Fungsi alokasi. Pengertian APBD sebagai fungsi alokasi berarti anggaran daerah harus bisa diarahkan untuk bisa membuat lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, pemborosan dalam menggunakan sumber daya, dan juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian daerah. Kelima, fungsi distribusi. Fungsi distribusi berarti berbagai kebijakan dalam hal penganggaran daerah wajib diperhatikan dengan mengutamakan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilitas berarti anggaran daerah dijadikan sebagai alat dalam memelihara dan menjaga keseimbangan dasar perekonomian daerah setempat. Selanjutnya, tujuan APBD. Tujuan perencanaan APBD pada dasarnya sama seperti perencanaan APBN. APBD dirancang agar bisa dijadikan pedoman dalam hal penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan otonomi daerah dan juga demi meningkatkan angka kemakmuran masyarakat pada daerah tersebut. Dengan adanya APBD, maka tingkat penyelewengan, pemborosan, dan kesalahan dalam menggunakan dana daerah bisa dicegah. Beberapa tujuan lain dari APBD sebagai berikut. Pertama, membantu pihak pemerintah daerah demi mencapai tujuan fiskalnya, membantu meningkatkan koordinasi atau pengaturan pada setiap bagian yang ada di lingkungan pemerintah daerah, membantu menciptakan dan juga mengadakan efisiensi serta keadilan atas penyediaan barang jasa publik dan hal umum lainnya. Selanjutnya, pengaruh APBN dan APBD. Untuk saat ini, peran kebijakan anggaran negara sangat penting dalam mendorong kegiatan perekonomian, khususnya saat dunia usaha belum pulih dari adanya krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini akibat pandemi COVID-19. Hadirnya peranan anggaran lewat kebijakan fiskal diharapkan akan mampu membantu meningkatkan upaya pemulihan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa stimulasi fiskal lewat government expenditure untuk melakukan belanja barang dan jasa serta investasi atau modal akan mampu membantu meningkatkan pergerakan sektor real. Demikianlah pembahasan mengenai APBN dan APBD. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.